Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayat yang ke-14. Demikian kesaksian firman Tuhan. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku akan menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Lindungilah hamba-Mu, ya Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, permohonan doa sebagaimana yang disampaikan oleh Daud dalam Mazmur ini merupakan doa juga yang sering kita ungkapkan, kita naikkan kepada Tuhan. Ketika kita dalam perjalanan, maka kita berkata kepada Tuhan, Tuhan lindungilah kami dalam perjalanan kami. Ketika kita dalam mengerjakan segala pekerjaan yang berat, yang mungkin berisiko tinggi, maka kita akan berdoa kepada Tuhan, Tuhan lindungilah hamba-Mu ini dalam pekerjaan ini. Bahkan dalam segala aktivitas, termasuk juga para atlet. Ya, saya ingat ketika saya masih menjadi atlet, maka saya berkata, Tuhan lindungilah hamba-Mu ini dalam pertandingan, berikanlah keselamatan dan kemenangan. Bahkan ketika saya menjadi pelatih juga saya berdoa dan mendoakan atlet saya agar dilindungi oleh Tuhan dan diselamatkan dan diberikan kemenangan. Banyak lagi permohonan-permohonan yang dapat kita naikkan, yang kita sampaikan kepada Tuhan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena ketika kita meminta perlindungan, maka kita meminta perlindungan kepada sosok pribadi yang jauh lebih berkuasa, sosok pribadi yang memang berkompeten untuk melindungi kita. Ibaratnya seorang anak ketika dia berlindung di bawah naungan dari orang tuanya, apakah ayah atau ibunya, maka dia akan merasa nyaman. Ada sosok pribadi, ayah atau ibu yang dianggapnya sebagai sosok yang dapat melindungi dia dari segala yang jahat, yang dapat melindungi dia dari orang-orang yang bisa atau mungkin saja menghampiri untuk berbuat jahat. Demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, hanya kepada Tuhanlah kita berlindung. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam perjalanannya Daud ketika dia menuliskan Mazmur ini, bisa saja kalau kita ketahui latar belakang dari perjalanan Daud sebelum dia menjadi raja, bagaimana yang pertama dia pernah didengkiin, diiri hatiin oleh Saul yang menganggap kerajaannya berpotensi bisa berpindah kepada Daud, sehingga Saul mendengki. Apalagi ketika Daud pulang dari peperangan dan putri-putri Sion menyambut dengan kegirangan sembari bernyanyi berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Pada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, sehingga Saul menjadi iri hati dan dengki kepada Daud, sehingga dia menjadikan Daud sebagai sosok musuh yang dianggap sebagai saingan, dan dia menjadi benci kepada Daud dan menjadikan Daud buronan paling dicari di Israel. Selanjutnya, sebagaimana doa Daud ini, kita juga mengetahui bahwa dia pernah juga dikudeta oleh anaknya Absalom, sehingga dia harus lari dari kerajaannya dan pergi menyendiri padang gurun dan hutan untuk berlindung. Demikian permohonan Daud, dia meminta agar Tuhan melindungi dia terhadap orang yang kurang ajar, dan dia memohon dalam doanya, jangan mereka menguasai aku, maka aku tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar.
Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Tuhan adalah perlindungan abadi dari yang tidak kompeten, yang tidak berdaya, yang sengsara. Mereka tidak hanya menemukan tempat perlindungan dalam pelukannya, tetapi juga semacam superioritas menenangkan ego mereka yang rusak. Henry Louis Gadsden berkata demikian. Mari kita terus berharap dan berlindung hanya kepada Tuhan yang mampu melepaskan dan meluputkan kita dari segala mara dan bahaya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus memohon perlindungan daripada Tuhan. Karena kami tahu, kami sadar, kami berlindung kepada alamat yang benar, yaitu Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pelindung, dan Maha segalanya, yang mampu meluputkan kami dari segala niat orang jahat mara bahaya. Bahkan kami tidak mempan terhadap tenung dan santet, karena Engkau bersama dengan kami. Kami mulai hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.